Bapak-bapak saksi dari dua rumpun keluarga, yang diantara yang hadir adalah guru saya. Terima kasih atas ilmunya yang sudah berikan kepada kami. Mohon maaf Pak Guru kalau selama dalam bangku pendidikan saya salah satu orang yang paling nakal dalam kelas. Tapi rupanya Allah mentakdirkan saya harus berdiri di depan Pak Guru untuk melanjutkan perjuangan ilmu yang Guru berikan. Terima kasih, sang pahlawan tanpa tanda jasa. Jannah, jannah selalu. Keluarga besar pengantin, putra dan putri, wabil khusus Mama Fian dan Bapak Fian, dan juga Ananda pengantin putri, dan kalau tidak salah saya ini fotografer kemarin kita ketemu di Prega itu salah. Ya, betul ya. Cuma ambil lagi. Coba sekarang foto sendiri bisa tidak? Ya. Alhamdulillah. Itulah indahnya sebuah kehidupan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di waktu duha 9:30. Mudah-mudahan pernikahan ini Allah ridha dan mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa pertama untuk Ananda berdua. Tanamkan niat yang kuat, mudah-mudahan bermuara seperti yang tadi saya sampaikan, berbingkai sakinah dalam istana kecil, istana sakinah, mawaddah, warahmah. Tanamkan niat yang kuat semata-mata karena Allah lillahi ta'ala, dan semua akan kembali dipertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan ta'zim kita persembahkan kepada Rasulullah, dan juga tadi seperti MC sampaikan, nikah adalah sunnahku, dan siapa yang menikah telah melaksanakan sunnahku, dan yang tidak mau menikah bukan dari golonganku. Anda berdua dan jamaah sekalian, pesan pertama saya untuk pengantin laki-laki. Adik, sudah malang melintang kau memberi foto yang terbaik untuk acara pernikahan. Puluhan bahkan ratusan pengantin sudah kau ambil gambar yang paling bagus. Maka dari sekian gambar yang engkau ambil di pengantin, ambillah pelajaran. Hari ini kau duduk sebagai pengantin dan orang lain yang mengambil gambarmu. Pesan pertama saya, hari ini kamu duduk. Kalau yang tidak saya asal dengar tadi, Bapak sudah meninggal dunia begitu. Ibu datang, mana mamanya? Mama kesini. Ini bisa bahasa ini? Bisa. Siapa namanya? Nama kamu siapa? Fajar Alam Salena. Fajar Alam Salena. Alam Salena. Famlena ya? Salena. Ya. Lihat baik-baik 1 menit saja. Jangan tunduk, tatap dia. Selama ini seperti yang saya sampaikan, kau sering mengambil gambar pernikahan. Lihat dan ambil gambar orang yang duduk ini tanpa kamera, tapi kamera mata batinmu rekam dalam semua, ya, tanpa lensanya, tanpa blis, ambil gambarnya. Kalau belum dapat jawabannya, saya tambah 1 menit lagi. Sudah kau dapat jawabannya? Al-jannatu tahta aqdami ummahati. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Jika engkau ingin rumah tanggamu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama, sering membuka telapak tangan ibumu. Sering-seringlah membuka telapak tangan ibumu, termasuk kau juga ini. Mana mamanya sini? Mama Fian. Sini. Sering-sering membuka telapak tangan ibumu. Karena saya sering lihat kau ambil gambar pernikahan. Hampir semua pernikahan yang saya khotbah kalian, dia pasti kau fotografernya. Rekam wanita malang ini seperti kerakap tumbuh di atas batu hidup, enggan mati tak mau. Andaikan sang ayah hari ini juga hadir, Allahu Akbar,
dua orang hari ini mendapat kebahagiaan yang indah di hadapan Allah. Sering-seringlah membuka telapak tangan ini. Jangan kau pelit dengan ibumu, maka Allah akan susahkan kehidupan. Jangan sekali-kali membuat ibumu menangis, maka demi Allah, Allah akan membuat kau menangis selamanya. Jangan lukai perasaannya, maka istrimu akan lukai perasaanmu. Hati-hati dengan ibu. Ini air mata pernah menangis di saat melahirkan kamu, adik. Saya pernah pelajari dari seorang ibu dukun bayi. Kebetulan ibu saya dukun bayi. Sudah mungkin ratusan orang yang lahir di rumah saya. Lahir anak perempuan dan laki-laki itu lebih sakit lahir anak laki-laki. Maka seorang perempuan apabila lututnya bergetar, adik, Fajar, lututnya bergetar di saat air ketuban pecah, sakitnya lahir anak laki-laki itu sama dengan mematahkan 70 tulang rusuk. Jangan pernah bermain-main dengan ibu. Jangan pernah datangi dukun untuk kau minta doa. Jangan pernah kau datangin orang-orang yang hebat di muka bumi ini. Datangi ibu untuk meminta doa, maka doanya lebih tajam, lebih mustajab dari 70 orang wali Allah di muka bumi. Sekali lagi, wahai para anak yang punya ibu, doanya lebih mustajab daripada 70 wali. Bisa mengeringkan lautan dan bisa menghancurkan bumi dan langit. Ini pesan saya pertama. Begitupun Ine Fida. Lihat wanita ini. Ini tangan yang pernah membesarkan. Tinggal Jawa jauh-jauh ke Ende untuk berhijrah. Jodoh di sini. Jangan lukai hatinya. Dia tidak sarjana dan bidat seperti kalian, tapi dari doanya melahirkan kalian orang-orang hebat. Wahai para anak, jangan lukai ibu. Bisa paham poin pertama, Fajar? Fida, paham? Sesayang apapun kau nanti sama Fajar ini, di saat kau melahirkan anak pertama, pasti mamamu yang kau panggil, bukan suamimu. Wahai para anak dan para gadis yang belum menikah, ambil pelajaran pagi ini. Yang kedua, Fajar, sabar. Orang yang jatuh cinta itu semua gelap, tapi di saat mengarungi rumah tangganya, maka akan banyak ujian datang silih berganti. Dari kanan kau bisa tangkis, dia datang dari kiri, masih kau bisa tangkis dari depan, dari belakang. Dia kejar kau dari segala penjuru. Allah menguji kau sabar atau tidak dalam mendidik istri. Maka Islam mengajarkan, Rabbana taqabbal minna min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Paham, Fajar? Dua-dua ini akan lebih indah ketaatannya, akan lebih berharga hidupmu, berkah hidupmu apabila engkau mendengar hayya 'alas shalah, ya Allah, saya sudah dilahirkan dengan selamat. Dari kecil SD sampai SMA, sampai di tempat akad nikah, aku masih memiliki ibu, walaupun ayahku tidak hadir di sini. Ya Rabb, saya dengar dan saya pantas untuk sujud kepadamu. Fajar, iblis dulu kalau sholat malaikat, iblis yang menjadi imam. Sehebat-hebatnya malaikat, sholatnya iblis menjadi orang yang paling pintar, bahkan jadi imam malaikat. Iblis diusir oleh Allah karena tidak sujud hormat kepada Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, wahai para malaikat, kata Allah, sujud kalian menghormati Adam. Fasajadu, dan seluruh malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Manusia lebih hebat dari malaikat dan iblis, tapi alangkah hinanya
Seorang hamba yang diciptakan oleh Allah, kasih nikmat besar, kecil sampai kasih kado pernikahan, tapi dia dengar hayya 'alas shalah, masuk bodoh dan tidak mau sujud kepada Allah, maka manusia itu lebih hina daripada iblis. Iblis diusir oleh Allah karena tidak sujud kepada Adam, tapi manusia yang diciptakan oleh Allah tidak mau sujud kepada Allah lebih hina daripada iblis. Fajar. Perhatikan Bapak. Oke. Untuk Fida, Abah kasih satu kisah saja. Kisah ini calon suamimu pernah mendengar di saat saya khutbah kemarin di Berai, dan orang di sini pasti tahu. Kisah ini kisah pernikahan laki-laki dan perempuan yang cantik dan tampan, yang kehabisan biaya pernikahan setelah selesai pernikahan. Di saat akad mereka orang tuanya habis-habisan. Kisah ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Setelah akad nikah tidak, suaminya pergi merantau. Dengar baik-baik. Ini khusus untuk kamu ini. Apa kata suaminya? Wahai istriku, nikah sudah selesai dan kita kehabisan uang. Izinkan saya pergi sebentar saja untuk mencari nafkah agar engkau bisa makan dan minum. Istri menjawab, bismillah wahai cintaku. Pergilah mencari karunia Allah. Dan pesan suaminya satu, jangan keluar rumah sebelum saya pulang. Jangan kemana-mana sebelum saya datang. Dan sekali lagi, tidak boleh kemana-mana sebelum saya pulang. Berangkatlah sang suami. 2 hari sang suami pergi kerja. Pagi-pagi datang bibinya. Ine, pulanglah, bapakmu dalam keadaan sakit keras. Semua keluarga sudah datang, tinggal kau yang belum datang. Apa kata pengantin putri? Pulanglah bibi, saya tidak akan datang sebelum suami saya pulang. Ini pesan suami saya, tidak boleh keluar rumah. Bibinya pulang dalam keadaan kecewa. Besok datang omnya. Ine, bapakmu sekarang sakratul maut. Kemarin bibimu kesini datang, kau tidak datang. Sekarang aku saudara kandung ibumu. Bapakmu sakratul maut sekarang, semua sudah kumpul. Tinggal kau yang belum ada. Apa kata wanita ini? Pulanglah. Saya tidak akan keluar rumah sebelum suami saya datang. Dan pesan suami saya tidak boleh pergi tanpa seizinnya. Pulang omnya dalam keadaan kecewa. Paham tidak? Besok datang bibi dan omnya. Sampaikan assalamualaikum Ine, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapakmu sudah meninggal dunia. Sekarang mayatnya sudah dimandikan, sudah dikafankan, cuma belum tutup mukanya. Tinggal menunggu kau anak satu-satunya yang belum datang. Semua keluarga sudah kumpul semua. Apa kata wanita ini? Tidak, kuburkan bapakku. Aku tidak akan datang sebelum suamiku pulang. Allahu Akbar. Saya mau tanya jamaah sekalian, secara tradisi kita, kira-kira ini anak durhaka atau tidak? Ya? Tidak. Itu orang mengerti. Maka kau anak apa ini? Muncul Pak Haji, wong edan, wong anak kok orang pikir, ya, keluar jawanya muncul. Setelah dikuburkan, ternyata bapaknya perempuan ini selama hidupnya tidak pernah sujud kepada Allah. Dia termasuk orang munafik di saat itu. Masalah ini diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik-baik gini. Ya Rasulullah, ada seorang anak wanita yang ayahnya sudah wali nikahnya, tapi di saat ayahnya sakit dia tidak datang. Sakratul maut tidak datang, meninggal pun tidak datang. Ini anak durhaka ya Rasulullah. Bagaimana ceritanya? Dia mengatakan dia tidak akan keluar rumah
kecuali suaminya datang dan suaminya pesan dia tidak boleh keluar tanpa seizin suaminya. Apa kata Nabi jemaah sekalian? Wahai ini, wanita ini adalah wanita solehah. Ini yang dikatakan dengan mar'atus solehah, wanita solehah yang taat kepada setiap ucapan suaminya dalam ketaatan kepada Allah. Saksikanlah oleh kalian, barusan aku didatangi oleh malaikat Jibril, ayahnya dijamin masuk surga, seluruh dosanya diampun karena ketaatan istrinya kepada sang suami. Paham ini? Tidak boleh keluar sebelum suami pulang. Suami orang mana ini jalan? Orang NDB, jangan kan NDB apa? Mau tinggal di mana? Jauh. Bola baru. Jadi nanti kalau tengkar lari ke mama. Naik ojek, ojeknya John orang Bajawa, langsung bawa ke Bajawa. Satu. Yang kedua, bertengkar sama suami, jangan berselancar indah status dalam dunia maya. Pasang story nyesel. Jangan pasang story tanpa kau sadari kau telah menelanjangi suamimu dalam rumah tangga. Story, pasang status, ya Allah kuatkan diriku dan suamiku. Bisa paham ini? Fajar tengkar di Bola Baru, lari kemana? Ke Buli Pora. Fajar Morole. Fajar paham gak? Itu sudah, makanya Mak Abi Gaya akan fotografer atau foto iwak Mirina, nah kau foto atas kau mata kau. Ya itu saja mungkin nasihat pagi ini. Tidak, ingat jaga sholat. Baru berdiri sedikit dulu. Lihat Bapak, hidupnya di antara roda, nyawanya di antara roda. Sini, ya, hanya bisa tangisan. Hidupnya, nyawanya di antara 4 roda. Jika remblong, maka maut pun menyapa. Sudah melahirkan anak menjadi seorang perwira polisi, melahirkan anak menjadi bidan. Air susunya ini jangan dibalas dengan air tuba. Hanya bisa menangis Rudin. Ya, hidupnya ibarat kerakap tumbuh di atas batu. Tapi doanya, pergaulannya, bersahabat dengan ulama. Pesan saya, jangan sombong setelah kalian menikah. Ingat dengan orang tua kalian. Fian juga begitu, dan menantu dari Jawa pun begitu. Ingat, ini pesan untuk semua kalian sebagai anak menantu. Bawa diri kalian berbaik-baik, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah nikah ini ada manfaatnya. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang salah milik pribadi saya yang kotor. Minta maaf Ustaz, karena mereka ini sudah seperti saya punya keluarga dan mereka adalah anak-anak saya. Sarah menyampaikan hukum Allah ini bersandar hanya kepada Allah. Fajar bersandar kepada Allah. Lihat wanita ini, sekali lagi jangan lukai perasaan. Jadikan dia bidadari. Insya Allah kau akan selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, tetap jangan komen, jangan cek dadah.